Gue sebenarnya nggak suka yang ada meeting control. Kurang ini ya. Caranya gini. Tuh. Ada X ya. Dia tinggal pencet ini. Kalau nggak cara Alt Shift Pak. ZK itu ada nentuin persamaan karakteristik. Ini kan pangkat 3, berarti M pangkat 3 kurang ini pangkat do X kuadrat do Y berarti minus M kuadrat dikurang 8M ditambah 12. Ini kita sama dengan 0. Terus nanti kita faktori nih nilainya, nilai persamaan karakteristik pakai cara Horner. Dapat kita pakai coba 2, dapat kan M minus 2, M kuadrat plus M min 6 sama dengan 0. Nah, M min 2 dikali M min 2 dikali M plus 3 sama dengan 0. Berarti akar-akar dari persamaan karakteristik ini M1, M2 itu sama. M1, M2 itu dapatnya 2, dan M3-nya itu minus 3. Nah, dari sini kita buat ZK. Maka ZK-nya itu F1 di kurung muka Y plus 2X ditambah karena M1 sama dengan M2, jadi nanti di F2-nya kita kaliin X lagi. Ada penambahan X. Jadi X dikali F2 dikali Y plus 2X ditambah F3, M3-nya Y min 3X. Gitu. Terus, kalau udah ketemu fungsi komplement, kita cari fungsi khususnya. Nanti di sini tuh ada 2 cara. Ini cara yang pertama itu berdasarkan caranya dari Bu Julia. Kalau nyari fungsi khusus, kita pakai operator. Operatornya dx pangkat 3 minus dx kuadrat dy dikurang 8dx dy kuadrat ditambah 12 dy pangkat 3 sama dengan e pangkat 2x plus y ditambah sin x min 2y. Nah, kalau caranya Bu Julia itu kita bagi. Ini kan ada sin. Terus berarti trigonometri. Ini ada E, berarti pakai X polinom. Nah, terus habis kayak gitu, kalau udah kita pakai fungsi, kita kerjain yang fungsi khusus trigonometrinya dulu. Nah, fungsi dx dy z sama dengan, ini kita masukin dari faktor persamaan karakteristiknya, M minus 2, berarti dx minus 2 dy. Ini karena ada 2, jadi dipangkatin 2, dikali M plus 3, berarti dx ditambah 3 dy, kurung tutup z sama dengan sin x minus 2y. Nah, kalau udah kayak gini, kita pindahin nih dx tambah 3 dy kali z sama dengan 1 per dx minus 2 dy kuadrat. Nah, kalau kita kuadratin, jadi hasilnya itu dx kuadrat minus 4 dx dy ditambah 4 dy kuadrat sin x minus 2y. Nah, kita pakai rumus. Di sini untuk yang x-nya itu sama dengan A, yang y-nya itu sama dengan B. Ini. Nah, ini kan kalau rumus trigonometri itu minus A kuadrat, minus AB, minus B kuadrat. Jadi kita masukin 1 per minus A kuadrat. A-nya itu sama dengan 1 kan. Berarti minus 1 dikurang, ini kan ada 4 nih di sininya. Minus 4 dikali minus AB. Berarti minus 2 dikali 1, minus 2. Dikali minus, jadi 2. Ditambah ini 4 dy kuadrat. Minus dy kuadrat itu minus b kuadrat. Jadi 4 dikali minus b-nya itu berapa kuadratnya? Minus 2 kuadrat kan 4. Jadi 4 dikali minus 4. Sin x minus 2y sama dengan 1 per minus. Jadi minus 16 kan. Sin x minus 2y. Nah, hasil dari fungsi khusus trigonometri yang pertamanya itu satu per minus 25 sin x minus 2y. Nah, kalau udah
kita kan masih ada nih, masih ada si dx plus 3dy-nya. Nah, kita integralin dx plus 3dy itu, kita buat persamaan itu sama dengan y sama dengan 3x plus a. Kenapa bisa dapatnya y sama dengan 3 plus a? Jadi si dari dx plus 3dy itu jadinya kan bentuknya jadi gini. Dx per 1 sama dengan dy per 3. Nah, kita kali silang, jadinya dy sama dengan 3 dx. Kita integralin, jadinya y sama dengan integral dari 3 dx itu 3x tambah konstantanya kita misalin dengan a. Makanya integral dari dx plus 3dy itu sama dengan y sama dengan 3x plus a. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tinggal masukin aja nih dari hasil yang ini nih. Kita substitusiin aja nilai y-nya. Ini kan dari yang sini, kan dari dx plus 3 dy per, ini kan z sama dengan 1 per minus 25. Sin x minus 2y. Nah, minus 25-nya kita pindah ruasin. Sebenarnya nggak dipindah ruasin juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak dipindah ruasin, sama aja jadinya nanti z sama dengan kita integralin minus 1/25 sin x minus 2y. Nah, kalau kita integralin, nah nanti y-nya ini kita substitusiin dari si ini, kita masukin ke persamaan yang di sininya. Jadi kan sin x minus 2, y-nya kita ubah 3x plus a dx. Jadi sin x minus 6x minus 2a. Jadi sin minus 5 x minus 2a dx. Jadi sama dengan integral dari sin minus 5x minus 2a dx itu 1/5 integral dari sin cos minus 5x minus 2a. Kenapa 1/5? Kita lihat aja di sininya. Kan ada, ini kan 5. Kita turunin aja langsung. 1/5 gitu. Terus ZI-nya itu kita dapat nih 25-nya kita pindah ruasin ke sini. Jadi 1/5 dikali 25 itu 1/125 cos minus 5 minus 2A. Nah, si A-nya ini kita ubah lagi ke persamaan awal yang tadi, yang di sini. A sama dengan Y minus 3X. Nah, kalau udah, tinggal dihitung lagi, ketemu ZI yang pertama itu minus 125 cos X minus 2Y. Lalu, untuk fungsi khusus polinom. Nah, kita bikin persamaan pakai operator yang tadi nih. dx minus 2 dy pangkat 2 dikali dx plus 3 dy kurung tutup z sama dengan e pangkat 2x plus y. Nah, kita bikin lagi karena polinom itu sifatnya A, B, berarti dx minus 2 dy kuadrat z sama dengan separ, kita pindah ruasin yang dx plus 3 dy-nya jadi separ dx plus 3 dy dikali e pangkat 2x plus y. Nah, x itu adalah A, yang y itu adalah B. Di sini A-nya itu konstantanya berapa? 2. B-nya 1. dx itu sama dengan A, 2, ditambah 3, dikali dy-nya itu sama dengan 1. Berarti 1/2 ditambah 3, 5 kan? Jadi 1/5 E pangkat 2x tambah Y. Nah, ini kan masih ada nih, masih ada dx minus 2 dy kuadratnya. Kita pisah
dx minus 2dy dikali dx minus 2dy sama dengan 1/5 E pangkat 2x tambah y. Nah, kita misalin di sini. Misalkan U itu sama dengan 1 dx minus 2dy kali 1/5 E pangkat 2x tambah y. Nah, kita bikin yang tadi nih dari dx minus 2dy itu, y itu sama dengan minus 2x plus a. Nah, kita hitung integral dari si U-nya ini. U sama dengan 1/5 integral dari E pangkat 2x tambah Y dx. Nah, U sama dengan 1/5 integral dari E. Y-nya kita substitusiin minus 2x ditambah A dx. Jadi, U sama dengan 1/5 integral E pangkat A dx. Jadi, U sama dengan 1/5 X E pangkat A. U sama dengan 1/5 X E pangkat 2x tambah Y. Nah, kita udah dapat nilai dari U-nya. Kita hitung ZI-nya. Z itu sama dengan 1 dx minus 2dy U. Jadi ZI sama dengan 1 2dx minus 2dy dikali 1/5 X E pangkat 2x tambah Y. Nah, kita integralin lagi buat nyari nilai Z-nya. Z sama dengan 1/5 integral dari X E pangkat 2x tambah Y dx. Nah, si Y-nya itu juga kita substitusi ini dari nilai minus 2x tambah 5, tambah A. Jadi, Z itu sama dengan 1/5 integral X kali E pangkat A dx. Z itu sama dengan 1/5 integral dari X E pangkat A itu 1/2 X kuadrat dikali E A. Nah, Z sama dengan 1/10 X kuadrat dikali E pangkat 2. Si A ini kita ubah lagi ke A sama dari persamaan yang ini. Jadi kan dari persamaan yang ini, A-nya itu sama dengan 2X plus Y. Kita balikin lagi. Nah, nanti si A-nya itu kita ubah, substitusiin lagi. Nah, maka hasil dari semuanya, dari ZI, hasil dari trigonometri ditambahin sama hasil dari polinom. Jadi, polinom itu hasilnya 1/10 X kuadrat E pangkat 2X tambah Y. Nah, hasil dari trigonometri 1/25 cos X minus 2Y. Jadi, kita gabungin aja Z-nya. Nah, sehingga kalau Z itu sama dengan ZI ditambah ZK. Hasil ZK yang tadi ditambah langsung sama nilai ZI-nya aja. Itu cara dari Bu Julia. Kalau cara dari Bu Endang, pada cara dari Bu Endang di sini tuh langsung kalau Bu Endang tuh sistemnya. Jadi kan tadi sama aja, kita cari ini operator. Ini merah lagi sih. Ini operatornya. Z sin X minus 2Y ditambah E pangkat 2X plus Y. Nah, kita misalin U itu sama dengan 1 dx ditambah 3dy sin X minus 2Y ditambah E pangkat 2X tambah Y. Nah, kita integralin lagi nih dari hasil dx plus 3dy, kita dapat integral setelah kita integralin, kita dapat nih persamaan Y sama dengan 3X plus A. Kita dapat ini dari hasil integral dx plus 3dy pakai orde 1. Nah, kita dapat nih U1 sama dengan integral dari sin X minus 2, Y-nya kita ubah jadi 3X plus A, ditambah E pangkat 2X, ditambah Y-nya juga kita ubah 3X plus A dx. Jadi U1 sama dengan integral dari sin minus 5X minus 2A, ditambah E pangkat 5X tambah A dx. Jadi U1 sama dengan integral dari sin minus 5X minus 2A itu sama dengan 1/5 cos cos minus 5X minus 2A. Nah, integral dari E pangkat 5X tambah A itu sama dengan 1/5 E pangkat 5X plus A. Nah, U1 sama dengan 1/5. A-nya kita ubah lagi dari persamaan ini, kita balikin lagi. A itu kan berarti sama dengan Y minus 3X. Nah, kita masukin lagi, kita balikin lagi, dapat U1 itu sama dengan 1/5 E pangkat 2X plus Y dikurang 1/5 cos X minus 2Y. Nah, ini baru U1. Nah, sekarang kita misalin U2. U2 itu 1 dx minus 2dy dikali U1.
Terus kita dapat lagi nih persamaan dari dx minus 2dy, y itu sama dengan minus 2x ditambah a. Jadi U2 itu sama dengan integral lagi. 1/5 integral dari U1. Integral dari E pangkat 2x tambah Y dikurang cos X minus 2Y dx. Jadi 1/5 integral E pangkat 2x tambah Y-nya kita ganti jadi kita ubah jadi minus 2x plus A, dapat EA dikurang cos X minus 2Y. Y-nya itu kita ubah jadi minus 2x plus A. Jadi kita dapat integral dari E pangkat 5 minus cos 5x minus 2 dx. Harusnya ada dx. Ya. Ini ada dx. Dx. Nah, kalau dari sini, kita tinggal hitung lagi. 1/5 dikali integral dari E pangkat 5 dx itu x E pangkat 5. E pangkat A dikurang integral dari cos 5x minus 2A itu dx itu sama dengan minus 1/5 sin 5x minus 2A. Lalu dapat hasilnya itu A-nya kita ubah lagi ke A sama dengan Y minus 3 minus 2x. Enggak. Ini A-nya kita ubah kan jadi A itu sama dengan Y plus 2x. Y-nya plus 2x. Jadi A-nya kita masukin, A itu 2x plus Y minus 1/25 sin X minus 2Y. Nah, terus kita integralin lagi nih buat nyari nilai Z-nya. Ini kan baru U1, U2. Nah, kita misalin Z itu sama dengan 1/dx minus 2dy dikali U2. Dari dx minus 2dy itu kan sama aja nih. Dapat persamaannya Y sama dengan minus 2x plus A. Kita substitusiin lagi, kita cari integralnya, kita integralin Z itu sama dengan integral dari 1/5x E pangkat 2x plus Y. Kalau udah di Y-nya diubah jadi minus 2x plus A, kita dapat 1/5x E pangkat A dikurang 1/25 sin 5x minus 2A itu karena x minus 2Y itu kalau Y-nya kita ubah ke Y-nya itu diubah ke minus 2x plus A itu hasilnya 5x minus 2A dx. Jadi kita integralin 1/5x E pangkat A itu diintegralin jadinya 1/10x kuadrat E pangkat 2x plus Y dikurang 1/25 cos X minus 2Y. Jadi hasilnya itu sesuai cara yang pertama sama cara yang keduanya itu juga sama. Dapatnya tuh 1/10x kuadrat E pangkat 2x plus Y minus 1/25 cos X minus 2Y. Nah, kalau udah kita ubah, kita masukin aja langsung yang ke bagian sininya karena sama ya udah nggak ditulis lagi. Gitu caranya. Gue mau nanya dong. Nanya apa, Arya? Yang tadi coba. Yang cara nah, Bu Endang yang Bu Endang. Oh, stop. Yang di sini ini plus kan ya? Apa minus? Yang ini. Gua stop ini. Halo, Arya. Eh,
Iya, ini kan karena integral dari sin itu minus cos. Ya. Terus min Jadi 5-nya? bener dong. Ini minus plus minus di dalam ini tuh nggak dimasukin. Oh, nggak dimasukin ya? Enggak. Jadi langsung yang mempengaruhi plus minusnya itu dari integral dari sin cosnya ini. Kalau yang nanti di pas integralin si 5-nya ini nggak usah di minus plus minusnya nggak usah masuk. Jadi tuh kayak itu Jadi 5 doang ya? iya jadi tuh minus cos integral dari sin minus cos minus 5x minus 2a dikali turunan dari 5x-nya per 5 gitu jadinya. Jadi minus 1/5 cos minus 5x minus 2a. Kayak gitu, Arya. Oh, oke. Terima kasih. Eh, Jo lanjut. Masuk ke Masuk. matriks ya. Iya, Udah kelihatan belum? kelihatan ya, cuman kecil. Udah Jo. Udah. Udah, Jadi Jo. kan masuk ke materi tadi untuk PDP ini sebenarnya di materi yang ini ada juga untuk PDP-nya. Cuma karena tadi udah dibahas, jadi kita langsung masuk aja. Kalau yang tadi Muti bahas itu mungkin memang, tapi udah dua-duanya juga sih. Kalau ini lebih ke cara Bu Endang tadi ini. Untuk yang PDP order 1 sama PDP order 3. Tetapi kemarin sih ditanya ke Bu Endang, kira-kira yang bakal keluar cuma PDP order 3 doang. Nah, untuk matriks nih soalnya yang 3 sama 4. Di sini kita langsung bahas aja. Ini. Nah, yang 3 ini disuruh cari matriks determinan dari matriks A ini. Nah, matriks A ini kan 4 kali 4. 4 kali 4. Jadi kita tuh cara determinannya nggak bisa kayak yang cuma ditambahin kolom doang. Jadi di sini langkah pertamanya tuh kita mesti pilih satu baris atau satu kolom bebas yang buat depannya ini. Jadi metode bentar. Metode pokoknya jadi ini penggabungan metode ekspansi sama metode saurus. Kalau metode saurus itu yang kita nyari determinan 3 kali 3, misalnya ini 10, 8, min 2, 2, min 4, 12 tuh kita naik cara kayak gini yang kita pindahin. Nah, tapi karena ini 4 kali 4, kita nggak bisa langsung pindahin kolom gitu. Jadi kita harus metode ekspansi, pilih satu baris atau satu kolom untuk jadi pengkali di depan sini. Kayak gini modelnya. Nah, cara milih baris atau kolomnya sebenarnya biar gampang, itu pilih yang ada nol ya. Baris mana yang punya 0 atau kolom mana yang punya 0. Kalau di sini saya pilih barisnya tuh pilih baris ini. Karena dia ada nolnya. Nah, untuk setelah milih baris ini kita mesti tentuin dulu. Jadi matriks 4 kali 4 itu kita tandain dulu. Jadi yang ujung paling kiri atas tuh ditandain positif. Nah, sisanya tuh kita selang-seling aja. Plus min, plus min, plus min. Ini jadi min, plus, min, plus. Nah, ini buat apa? Buat nandain depan sininya. Jadi waktu kita pindahin ke sini, ini kan dia minus. Jadi kita tambahin dia minus 5. Kalau yang 0 kan, berapapun yang dikali 0, 0. Jadi di sini nggak dimasukin yang 0. Nah, kalau yang buat 10, di matriksnya ini kan minus 10 nilainya. Tapi karena dia lambangnya minus, jadi di sini dia plus 10. Nah, yang 2 pun sama. Ini 2, terus ini plus. Nah, setelah kita udah pilih satu baris, itu kita baru pindahin matriks yang 3 kali 3-nya. Cara pindahinnya itu misalnya kan kita udah misalnya kita yang 5 ini. Nah, kita anggap kita garisin satu ini, hilang. Terus kita pindahin juga yang ke atas ya. Jadi kolom yang ada 5-nya sama baris yang ada 5-nya. Nah, sisa dari matriksnya ini, itu kita pindahin ke bawah.
Makanya di sini tuh jadinya 10, 2, 6, 8, min 4, min 5, min 2, 12, sama min 2. Nah, sama halnya yang sama yang 10. Jadi kalau yang 10 berarti kita garisin yang ada 10-nya dulu. Atau pokoknya ini modelnya kita nutup gitu. Kita nutup, pokoknya kita ngeblok ini sama yang ada 10-nya gitu. Nah, kalau udah di blok, sisanya itu yang kita pindahin. Min 1, 2, min 6, 10, 8, min 2, 6, min 5, min 2. Nah, terus yang 2 pun sama kayak gitu. Nah, setelah dapat yang kayak gini, kita mesti cari lagi determinan dari 3 kali 3-nya. Jadi ini kan dapat 3 matriks nih, 3 matriks 3 kali 3. Ini 1 kita anggap. Ini anggaplah kita matriks 1, yang ini 2, ini 3. Nah, yang 1 dulu nih ini dicari determinannya pakai cara yang saurus. Jadi kita cuma pindahin aja. 10, 8, min 2, 2, min 4, 12. Pokoknya kolom 1 dan kolom 2 itu kita pindah ke, bukan pindah, kita tambahin ke sebelah kanannya. Nah, setelah kita tambahin, itu kita tinggal kali aja jadi modelnya yang miring diagonal. Jadi 10 kali minus 4 kali minus 2. Ditambah 2 kali min 5 kali min 2. Ditambah 6 kali 8 kali 12. Jadi diagonal gini. Semua yang diagonal miring ke bawah itu plus tandanya. Tapi kalau misalnya ini kan 10 kali min 4 kali min 2. Jangan ini deh. Ini pasti positif kan. Ini jadinya 80 nih. Di sini positif 80. Ini 20. Yang ini hasil dari 2 kali min 5 kali min 2. Ini 576 dari 6 kali 8 kali 12. Setelah dapat yang itu, kita kurangin nama yang diagonal dari bawah ke atas, miring. Jadi yang min 2 kali min 4 kali min 6. Ini jadinya minus 48. Terus dikurang lagi 12 kali min 5 kali 10. Nah, ini kan jadinya tuh, terus ini kan min 48 tadi. Nah, ini kan min yang 12 kali min 5 kali 10 kan. Ini tuh harusnya dapetnya min 600 dari hasil perkaliannya. Tapi karena tanda awalnya min, jadi di sini makanya plus. Nah, terus kalau yang 32-nya juga plus karena ini minus. Nanti minus 32 gitu. Jadi plus 32. Nah, kalau udah dapet hasilnya tinggal dapetin ininya. Langsung dapat misalnya 1260. Nah, ini di keep dulu aja. Nah, terus kita cari lagi yang matriks 3 kali 3 yang kedua. Caranya sama, pindahin kolom 1 kolom 2. Pokoknya di sini sih hati-hati plus minusnya aja sebenarnya karena kan dia perkalian. Pokoknya yang diagonal merah ini, diagonal yang turun menyamping ke kanan bawah, itu dia selalu plus. Jadi di plus, tapi kalau yang biru ini yang dari bawah ke atas itu di min semuanya. Nah, setelah udah dapat nih determinannya, kita masukin lagi baru persamaan yang masukin ke persamaan atas. Jadi dia ini A, determinan A itu matriksnya min 5 dikali determinan yang matriks 1 tadi 1260 misalnya. Terus ditambah 10 kali, ini nggak ketulis nih. Ini harusnya 6000, ini 630. Ini 10 kali 630, ini tinggal ditotalin. Terus ini karena dia 0 kan berarti 2 kali 0 kan 0. Jadi tambah 0. Nah, ini nanti dapatnya min 6300 tambah 6300. Hasilnya emang 0. Nah, ini nggak apa-apa kalau misalnya dapetnya 0 memang. Buat matriksnya gimana? Aman? Kita lanjut dulu lagi deh. Habis yang determinan, kita lanjut ke matriksnya tuh yang inverse. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip juga. Bukan mirip sih, maksudnya butuh tahu determinannya juga. Contoh soalnya kan dia ngasihnya cuma matriks 3 kali 3 dari matriksnya tadi ini doang nih. Yang 2, min 4, 6, 3, min 2, 5, 4, 5, min 2. Nah, inverse itu rumusnya tuh misalnya ini P ya, P inverse. Itu seper determinannya kali adjoint-nya. Adjoint P berarti. Nah, makanya di sini langsung aja kita cari, misalnya udah ketahuan matriksnya, langsung aja kita cari determinannya.
pindahin kolomnya ke metode yang Saurus tadi yang kita pindahin. Nanti dapat misalnya 76. Kalau dapat 76, determinannya kita simpan. Berarti kan determinannya kita udah tahu nih. Nah, kalau sekarang kita baru nyari adjoint P. Adjoint P itu sebenarnya bentuknya matriks juga sih. Bentuk matriksnya gitu. Nah, bentuk matriksnya ini kan dia ada, misalnya ini ada A1, 1. Kalau dia 3x3 berarti matriksnya 3x3 juga. Terus A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, kita tuh mesti nyari satu-satu dari A11, A12, A13, A21, A22, A23. Semuanya tuh kita masih cari satu-satu. Nah, nentuinnya itu pertama kita nentuin dulu plus minusnya sama kayak tadi. Yang di atas ini, tentuin dulu ini plus minus dengan asumsi yang paling ujung kiri atas tuh selalu plus. Ujung kiri atas ini jadi plus. Nah, makanya di sini waktu kita mau nyari A11 kan letaknya di kiri atas. Di sini, A12 di sini, maka A11 kan plus kan tanda awalnya. Makanya di sini dipindahin plus. Nah, terus setelah udah pilih A11, kita langsung coret aja. Kalau di A11 berarti kita coret yang kayak tadi. Yang ada satu-satunya kita coret gini. Nah, sisanya itu berarti tinggal kita tulis min 2, 5 sama min 2. Nah, kalau determinan 2 kali 2 kan kita tinggal kali aja yang ke sini ke bawah. Min 2 kali min 2 dikurang dengan yang diagonal miring. Nah, jadi dapatnya tuh min 2 kali min 2, 4 dikurang 25. Misalnya dapatnya min 16. Nah, ini sebenarnya sih ini kan ada plus kali min 16. Nah, gini. Plusnya dari yang depan. Nah, kalau dapat nih A11 berarti kita udah dapat minus 16 nilainya. Nah, kalau A22 berarti caranya sama, cuma kita coretnya berarti yang A22 lagi. A12 kita coretnya yang ini sama yang ini. Nah, setelah dapat kita tinggal pindahin sisanya 3, 4, 5 sama 2. Nah, cuman hati-hati di sini tuh min. Jadi kan kalau 3 kali min 2 kan min 6. Terus ini tuh kurang 4 kali 5, dia 20, min 20. Nah, min 6 min 20 kan min 26. Tapi di depan sini ada min, jadi min 26. Jo, Hasilnya jadi 26. Kenapa? yang A11 21 bukan, Jo? Min 21. Oh. Oh iya, Lu sorry. iya. 4 kurang 25. Sorry. Iya, berarti ini min 21, sorry. Thank you. Nah, ini jadi min 21. Nah, terus berikutnya sama. Jadi kalau misalnya 13 berarti yang kita coret itu yang ada 13-nya. Ini saya 13 kan di ujung kanan nih letaknya. Kita coret aja ini, kita coret ini, terus kita pindahin sisanya. Sebenarnya sih besok enaknya kerjanya tutup pakai pensil sih. Biar nggak bingung ya, apalagi kalau matriksnya banyak. Tutup aja pakai pensil atau pakai jari. Supaya bisa pindahnya cepat. 3, min 2, 4, 5. Nanti dihitung lagi. Nah, sebenarnya terus untuk plus minusnya, kalau kita ngerjainnya urut, misalnya A11, A12, ini namanya kofaktor ya, sorry. Nyari A1 ini kofaktor. A13, A14, ini tuh selang-seling, A14, A21, A22 terus. Ini selang-seling biasanya plus minus, nih angka depan. Nah, setelah kita misalnya udah dapat semua, nah kita baru tulis nih, adjoint P itu adalah semua A1, A2-nya sampai A33 ini kita masukin semua ke tempatnya. Kita masukin. Bentar. Ini yang salah nih yang A11 doang sini yang salah terus nih. Ini harus min 21 kan. Sorry. Ini min 21. Nah, ini kita masukin semua lokasi-lokasinya.
A12, 13 berurutan kayak yang format yang ini. Karena kan ini kan bacanya baris kolom kan. Baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2 gitu. Nah, nanti baru kita transpose. Transpose itu tinggal ubah aja baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi misalnya ini baris 1, yang ini berubah semua jadi kolom. Jadi tinggal tulis aja nih, kalau di sini kan salah ya, min 25. Ini min 25, 26, 23. Terus ini 22, min 20, min 6 yang ini. Terus yang ini min 8, 28, 16. Nah, kalau udah kita transpose, itu udah jadi adjoinnya. Jadi adjoin terakhir tuh kayak gitu. Adjoin itu yang ini berarti, yang udah ditranspose. Nah, kalau udah ditranspose, kita udah dapat adjoin P, tinggal, berarti P inverse tinggal inverse yang ini, adjoinnya dibagi dengan determinannya. Nah, ini kan jadi gini, 1/76 dikali inverse yang, inverse adjoin yang ini. Nah, ini sebenarnya sih tergantung nanti jawabannya. Cuman kalau misalnya jawabannya pecahan aja sih, biar nulisnya nggak terlalu panjang. Tinggal dibagi aja 25/76. Tapi ini kayak tadi 21 ya. Sorry. Nah, habis itu udah hasil inverse matriksnya yang terakhir yang ini, yang paling kanan. Sampai inverse matriks gimana? Itu berarti min 21/19. Iya, min 21/76. 21/76 itu ini salah sederhanain berarti. 21/76 aja. Oke. Oke. Sisanya benar sih ini. Sampai sini gimana? Sebenarnya sih buat dasar matriks ya sih. Soalnya habis ini SPL-nya ada pakai inverse juga. Oke. Nah, kalau misalnya udah sampai matriks, kayaknya besok matriksnya sih nggak ada yang ditanya cuman begini. Jadi kayaknya besok tuh nyampur di sini. Jadi ada soal SPL, ini kan sistem persamaan linear. Soalnya tuh kayak gini nih. Jadi diketahui persamaan linear, dia dikasih tahu persamaannya, terus disuruh nentuin pakai metode Gauss-Jordan sama metode adjoint. Nah, di sini yang dibahas dulu tuh metode adjoint. Metode adjoint tuh tadi berarti metode inverse sebenarnya. Jadi kan misalnya kita tulis dulu persamaannya kan, ini soalnya. Nah, dari persamaan ini kita tuh ubah dulu ke bentuk matriks. Ubahnya itu pertama kita jangan pokoknya ngelihat ruas kiri yang sama dengannya dulu aja yang ininya nih. Nah, ini bener-bener kita tinggal susun aja. Jadi ini kan 1x1 berarti 1. Terus nih 1x2 berarti ini 1. Terus ini yang baris kedua, anggaplah ini baris semua nih kolom. Ini 1, 2, min 1. Ini 2, 1, terus 2. Nah, ini matriks koefisiennya bentuknya begini. Nah, kalau kita mau bentuk persamaan matriks semuanya, dari semua matriks koefisien tadi, itu kita kali X1, X2, X3. Kan kalau perkalian matriks kan ini kali ini kali ini kali ini. Jadi kalau kita kali terus jadi sama aja nanti ujungnya X1 tambah X2 tambah X3 gitu. Jadi ini cuma merubah bentuk ke matriks. Nah, nanti semua ruas yang sama dengan itu tinggal kita pindahin di sama dengan di ruas kanan jadi matriks begini juga. 6, 2, 10 gitu. Bentuknya nih dari yang kayak gini. 6, 2, 10 semua disusun aja. Tinggal turun. Nah, untuk metode join itu caranya kita tuh harus pindahin. Ke ini sebenarnya kayak perkalian sih. Buat nyari X1, X2, X3 berarti kan matriks yang ini harus dipindahin ke ruas kanan kan. Nah, tapi kalau matriks itu kalau mindahin itu nggak bisa sembarang mindahin. Kalau misalnya dia posisinya di depan, maka saat pindah ke ruas kanan dia harus di posisi depan juga. Dan dia bentuknya inverse jadinya. Jadi ini misalnya kita pindahin, makanya bentuknya jadi begini, inverse. Inverse dari matriks yang ini. Nah, karena di inverse kita cari dia baru. Dengan cara sama yang kayak tadi. Ini cari determinannya dulu kan. Pakai metode Saurus tadi. Dan misalnya min 2. Terus ini A1-1-nya ini nggak digambarin lagi sih. Ini saya main langsung ininya. Tapi kalau mau coba kayak gini lagi yang digambar kayak di atas, ini juga boleh sih. Lebih aman begini sebenarnya. Karena biar bisa diperiksa. Nah, cuman ini kan biar
karena ngulang jadi ini jadi sama aja. Nah, nanti misalnya dapat joinnya 5 minus 4 minus 3 minus 1 0 1 min 3 2 mas 1. Nah, ini baru ditranspos lagi. Kalau buat join jangan sampai kelupaan ditranspos. Kalau udah ditranspos nanti ketahuan nih matriks yang tadi ini yang di inverse itu hasilnya berapa. Misalnya ini min 2,5, 0,5, 1,5. Nah, setelah dari sini ini tuh tinggal dikali sama ini 6, 2, 10. 6, 2, 10. Nah, ini kan berarti kan kalinya gini aja, min 2,5 kali 6 misalnya. Bentar. 2,5 kali 6 misalnya ini kan min 15. 0,5 tambah 0,5 kali 2 kan 1. Tambah 1,5 kali 10 berarti kan 15. Tambah 15. Nah, ini kan hasilnya kan 1. Berarti masukinlah dia ke baris 1 gitu di sini nih 1. Nah, sama berikutnya yang baris kedua dikali ini 2 kali 6 12 tambah 0 min 10 dapatlah 2. Tulis di kolom 2 baris 2. Nah, yang baris 3 juga begitu. Nah, ini udah deh kalau udah begini udah dapat berarti X1 tuh sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Nah, sininya gimana? Ini buat SPL-nya sih, SPL metode adjoin. Yang paling mesti dipahaminnya itu cuman pas pindahinnya. Jadi pindahinnya tuh jangan sampai kebalik. Kalau misalnya ntar ininya di depan, nanti nggak bisa dikaliin. Ini harus di depan. Dan bentuknya di inverse. Nah, kalau udah, kita mau bahas sebenarnya soal penerapan, tapi nggak tahu sih bakal keluar atau nggak besok. Penerapan mungkin setelah gua aja, Jo. Oh yaudah. Oke, mau dari line share screen aja? Ya, gua yang selesai aja. Oke deh. Baru mau. Saudara kedengeran kan, Jo? Kedengeran. Dengar. Nah kan tadi kan apa yang SPL itu kan ada sebenarnya ada metode, ada join, Hammer, eliminasi Gauss sama Gauss-Jordan. Nah untuk yang soal tadi kan kita pakai Gauss-Jordan, metode Gauss-Jordan sama metode join. Nah di sini tuh kan tadi kan Jonathan kan jelasin pakai metode join. Nah metode selanjutnya metode eliminasi Gauss. Jadi soalnya sama. Soal itu ada persamaan satu ada X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6. Persamaan 2 ada X1 tambah 2X2 dikurangi X3 sama dengan 2. Dan persamaan ketiga itu ada 2X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 10. Nah, di sini kita bikin matriksnya dulu jadi 1, 1, 1. Ini nih yang dimasukin koefisien 1, 1, 1 dan hasilnya 6. 1, 2, min 1, 2, 2, 1, 2, 10. Jadi cara ngerjain eliminasi Gauss tuh bikin matriks segitiga atas. Jadi bikin ininya tuh jadi 0. Bikin jadi 0 baru kita bisa dapat X1 sampai X3-nya. Nah, caranya gimana 0 yaitu dioperasiin operasian antar baris atau kita kaliin aja dengan konstanta. Contohnya di sini kan kita kan pertama step yang pertama tuh kita bikin baris 2 kolom 1 ini, yang ini kita bikin sama yang ini kita bikin 0 sekaligus. Nah, ya untuk yang baris 2 untuk kolom apa? Baris 2 kolom 1 ini gimana cara bikin 0-nya? Kita kurangi dengan baris pertamanya, R2 dikurangi R1. Supaya si yang A21 ini jadi 0. Jadi operasinya itu R2 dikurangi R1, baris 2 dikurangi baris ke-1. Baris 2 1 dikurangi 1 dikurangi 1 0. 2 dikurangi 1 1, min 1 dikurangi 1 min 2. Di sini 2 dikurangi 6 min 4. Nah, untuk baris ketiganya R3 dikurangi 2 kali R1 supaya yang 2 ini jadi 0. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1 0. 1 dikurangi 1 dikali 2 min 1. Dan 2 dikurangi 1 kali 2 0. 10 dikurangi 6 dikali 2 min 2. Setelah ini dapat 0, 0,
kita bikin yang terakhir ini. Baris ketiga kolom kedua jadiin 0 juga operasinya gimana, yaitu R3 ditambah R2 baris ketiga ditambah baris kedua supaya ininya 0. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah min 1, 0. Min 2 tambah 0, min 2. Min 4 tambah min 2, min 6. Nah, setelah jadi matriks kayak gini, matriks segitiga atas, dia itu di bawahnya 0 ini, di bawah diagonal utamanya 0. Kan kita dapat nih, kan ini kan di sini tuh X1, di sini X2. Di sini X3. Dan kalau di sini kan dia X1, X2, X3-nya masih berbentuk variabel. Di sini ada X2 sama X3. Di sini cuma sisa X3 doang nih, X3. Jadi kita rubah ke bentuk kebersamaan lagi. Jadi kita tulis nih, yang baris 1 X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6. Baris kedua X1-nya kan 0. Langsung aja X2-nya tulis X2 dikurangi 2 X3 sama dengan min 4. Nah, yang baris ketiganya X1-nya 0, X2-nya 0 dan X3-nya itu 2 min 2 X3 sama dengan min 6. Yang ini kan kita bisa langsung operasi ini biar kita langsung dapat X3. Kita operasiin min 2-nya pindah ruas jadi dibagi min 6 bagi min 2 itu hasilnya 3. Jadi X3-nya kita tahu nih. X3 kita tahu X3 sama dengan 3. Nah, X3 sama dengan 3 ini kita substitusiin ke persamaan kedua. Supaya apa? Supaya kita dapat X2. Kalau kita substitusiin ke persamaan ke 1, ya kita nggak akan dapat X1 dan X2-nya juga. Kita substitusiin ke persamaan kedua, X2 sama dengan X2 dikurangi 2X3 sama dengan 4. X3-nya kita ganti dengan 3. X2 dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 4. X2 min 6, min 6-nya pindah ruas, jadi X2 sama dengan 2. Kita dapat X3-nya 3, X2-nya 2, langsung kita substitusiin ke persamaan ke 1, biar supaya dapat X1. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6, X1 ditambah X2-nya kita ganti dengan 2, X3-nya kita ganti dengan 3 sama dengan 6. X1 sama dengan 6 dikurangi 5, X1 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya itu X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Ini hasilnya jawabannya sama kayak jawaban Jonathan yang tadi. X1-nya 1, X2-nya 2, dan X3-nya 3. Sampai sini ditanyakan. Bu Endang untuk sama ya metode gimana? caranya. Sama. Sama. Pesan kemarin ribet banget Bu Endang. Ini tuh metode eliminasi Gauss tuh, jadi dia tuh nggak langsung dapat X1, X2, X3-nya. Dia harus ngoperasin eliminasi substitusi kayak gini-gini lagi. Nah, kalau metode Gauss-Jordan tuh kita tuh bikin matriks identitas. Matriks identitas tuh diagonal utamanya 1 semua. Jadi ini 1, ini 1, ini 1, di sini 0 semua. Jadi ngoperasinya rada lama lagi. Cuman kita tuh langsung dapat X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa tanpa bikin ke bentuk persamaan lagi, ke bentuk kayak gini lagi. Bedanya itu doang sih. Nah, tapi kan mungkin kalau nggak diperintahin pakai metode apa, mungkin metode ini lebih cepat. Soalnya kalau metode Gauss-Jordan kan mikirin ininya nih, mikirin kayak operasi gini lumayan agak lama soalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada 3 cara ya yang buat nyari X variabel ini ya. Ada 4, Kramer, adjoint, eliminasi Gauss, sama Gauss-Jordan. Tapi yang keluar di UTS sih biasanya adjoint atau enggak yang eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Yang 3 itu. Ibunya sih kemarin bilang begitu ya. Iya. Ya udah, oke. Lanjut aja. Jo, ini mau pengaplikasian dulu atau Eigen dulu, Jo? Pengaplikasian dulu ini. Ya udah pengaplikasian kan sama ya gimana? Itu gue mau nanya dong, itu lo bisa dapat substitusi yang 3-0 itu gimana sih? Gue masih agak bingung dari tadi. Mana 3-0 yang mana? Yang di atas itu, yang matriks yang ini, yang segitiga itu.
Ah, bikin 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 ini. iya. Bentar. Ini. Oh, Iya, yang ini hit. gini nih. Kan kita kan pertama kan kita bikin ini dulu nih. Kalau bikin ini bisa kan? Iya, iya, iya. Tinggal konstantannya kita bikin matrik dulu. Nah, jadi kita tuh harus bikin 3 di bawah diagonal ini nih. Warna. 3 di bawah diagonal itu tuh jadi 0. Itu tuh bebas dioperasiinnya. Pengoperasian antar baris atau dikaliin dengan konstanta. Misalnya kan ini 1 nih. 1 kan biar jadi 0 kan dikurangi 1. Iya, iya. Nah, di mana nih baris mana yang sekolom sama dia? Terus bisa ada satunya nih, kan 1 itu bisa jadi 0 itu harus dikurangi 1. Berarti cari baris mana selain baris 2 yang ada satunya, berarti kan baris 1 nih. Ya, baris 1. Baris 1 makanya di sini R2 dikurangi R1. Maksudnya itu R2 R1 itu baris 2 dikurangi baris ke 1. Itu dikuranginya itu semuanya, enggak sekolom itu doang, semuanya. Jadi 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, min 1 dikurangi 1, 2 Oh, dikurangi iya, 6. iya. Oh, iya, Makanya iya. sini dapat kan? 1 kurang 1 Dapat, dapat. 0. Nah, semuanya dapat langsung dapat semua, langsung itu semua. Ya, yang lainnya semua sama. Ini juga sama caranya gimana? Oh, oke, Nah, oke, sini oke. nih. Sini kan 2 nih. 2 kan bisa jadi 0 kan dikurangi 2. Nah, cara kalau dikurangi 2 kan di sini. Nah, sedangkan di kolom dia tuh nggak ada yang 2. Nah, lu bisa dijadi rubah. Jadi R1-nya lu kali 2 dulu. Makanya kan jadi 2 dia, baru lu kurangin R3 kurangi 2 R1 kayak gitu. Oh, oke, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak mungkin lanjut ke ini aja, lanjut ke pengaplikasian. Lanjut aja. Oke, jalan lanjut. Nah, ini yang soal ini tuh soal yang UTS yang ini. Jadi di sini dibilang jika matriks memperlihatkan biaya persatuan. Ini PTX ini buat cerita doang sih untuk pembelian bahan dan membayar buruh. Terus guna memproduksi kursi dan meja dan matriks produksi V memperlihatkan produksi bulanan. Nah, jadi yang ditanya itu hasil Z kali AV itu apa gitu. Nah, di sini tuh dikasih tahu nih di soalnya nih. Ini kayak ini tambahan soal nih. Jadi baris 1 tuh buat bahan, baris 2 tuh buat buruh, terus yang V itu yang baris 1 kursi, baris 2-nya meja. Nah, ini misalnya kita tulis jadinya kayak gini. Nah, ini kan kita kan tahu satuannya dia tuh kan biaya per satuan. Terus kalau V itu sebenarnya kayak jumlahnya loh, jumlah produksinya dia berapa meja dan berapa kursi gitu. Nah, jadi yang bisa kita tahu tuh kan kalau biaya per satuan garis satuan kan berarti kita dapat biaya kan. Nah, jadi sebenarnya begitu. Nah, kalau misalnya kita mau tahu biayanya berapa, misalnya nih yang Z1 kan tinggal kita kaliin aja kan A kali P, misalnya 15 kali 900 tambah 24 kali 600. Misalnya dapat 27.900. Nah, ini tuh karena tadi dia kalau baris 1 adalah bahan, berarti hasil ini adalah biaya dari bahan. Biaya bahan untuk buat kursi dan meja sebanyak ini gitu. Nah, kalau misalnya untuk biaya buruhnya berapa, berarti kita yang kalau baris keduanya 20 kali 900 tambah 25 kali 600. Nah, nanti dapatlah biaya buruhnya itu buat bayarnya itu 33.000. Sebenarnya gitu doang sih untuk matriksnya. Yang penting kita tahu matriksnya itu apa sama apa. Nah, kalau ditanya hasilnya apa, sebenarnya lihat dari satuannya juga dapat sih. Cuman kalau misalnya ditanya aplikasinya, berarti kita tinggal kaliin aja ini. Karena sesuai permintaan kan Z sama dengan matriks A dikali matriks V kan. Gitu. Gimana sampai sini? Sebenarnya sih asal bisa sih. Biasanya mungkin besok, mungkin kalau ada, mungkin yang perkalian-perkalian doang kayaknya. Mungkin mirip-mirip gini, cuman soalnya dirubah. Gimana? Ya, Ada yang mau jatuhnya kayak ditanya? soal matrik biasa cuman pakai cerita doang aja. Iya, tapi yang penting Itu yang kalau kenapa? bahan sama buruhnya udah dikasih tahu, Jo. Dikasih tahu itu kayaknya dari soal tuh ditambahin ini. Kayak kita gimana tahunya bahan sama buruh yang mana? Kita cuma tahu kursi sama meja kan nggak bisa tahu bahan sama buruh. Karena di sini kan ada pembelian bahan dan membayar buruh gitu. Jadi emang ada dua.
Berarti sebenarnya ini cuma ditambahi dari kita membaca soal doang kan, Jo? Iya, iya, emang cuman dari soal doang. Ini dikasih tahu nih kayaknya ini ditambahin. Atau mungkin ada yang nanya kali pas ujian nih. Oke, Jo. Oke. Kalau udah berarti lanjut ke materi terakhir ya, Igen. Udah muncul kan? Udah. Udah. Oke. Kan tadi kan kemarin kan materi Egin tuh yang waktu kita kelas. Nah, terus gue coba tanya ke Bundang juga, dia tuh materi nyari nilai sama faktor Egin tuh masuk juga ke UTS ternyata. Nah, di sini tuh kita langsung bahas aja kan, kita tuh di sini disuruhnya mencari nilai sama faktor eigen dari sebuah matriks. Nah, kita tuh ngerjainnya satu-satu, kita cari nilai dulu, baru kita nyari faktornya. Cari nilai gimana? Rumusnya tuh gini, determinan matriks A dikurangi, ini tuh lambda ya, lambda kali matriks identitas sama dengan 0. Kayak gitu, itu rumusnya. Ini rumus pastinya kayak gitu. Jadi kan kita punya determinan A-nya nih. 2, min 4, min 3, min 1, min 1, 2, 0, 0, 4. Nah, kita harus masukin ke rumus determinan, kurung buka, masukin rumus yang ini, A kurang lambda kali matriks identitas. Matriks A-nya kan 2, min 4, min 3, min 1, min 1, 2, 0, 0, 4. Dikurangi, lambdanya di luar dulu, dikali matriks identitas, 1, 0. Matriks identitas kayak gini nih, 1, diagram utamanya tuh pasti 1, dan yang di bawah sama yang di atas diagonal utamanya tuh 0. Ini namanya matriks identitas. Sama dengan 0. Nah, yang pertama tuh kalian dulu, lambda itu dikaliin dulu ke sini. Ini kan kalau perkalian dengan konstanta kan nggak kayak perkalian matriks antar matriks kan, tinggal kalian aja masukin ke dalam, lambda kali 1 ya lambda kali 0, 0, 0, 0, tinggal masukin aja ini ke yang satunya. Habis kayak gitu, baru dikurangi. Jadi matriks A dikurangi matriks yang pengalian lambda dengan matriks identitas. Ini nguranginya kalau pengurangan kayak biasa aja, 2 dikurangi lambda, 2 min lambda, min 4 kurangi 0, min 4, min 3, kurangi 0, 0 begitu selanjutnya sampai dapat kayak gini. Maaf. Sampai dapat kayak gini. Nah, udah dapat kayak gini, kita determinanin. Determinannya bebas mau pakai metode apa. Mungkin yang paling gampang tuh pakai Kramer. Kramer yang tadi yang jelasin dua kolom satu sama kolom 2 itu kita pindahin, enggak kita tambahin ke sampingnya. Udah gitu tinggal kali diagonal kita kaliin. Ini ditambahin, langsung dikurangin diagonal yang dari bawah ke atas. Kayak gitu, kayak biasa, kayak nyari determinan biasa. Kan kita dapat nih, diagonalnya kan kita kaliin, dapat kayak gini. Nah, ini kan 0 nih. Ya, nanti untuk mempercepat waktu juga, ya kalau yang ada 0-nya yang nggak usah ditulis juga. Ini 0, ini dikaliin 0, dikurang, buka kurung. Ini 0 juga, ini 0 juga. Nah, ini ada pengaliannya nih. 4 min lambda, dikali min 1, dikali min 4. Habis itu sama dengan 0. Nah, ini pengoperasian operasiin kayak biasa, apa? Ya aljabar seperti aljabar biasa dioperasiin sampai dapat persamaan kuadrat kayak gini. Min lambda kuadrat ditambah 5 min lambda pangkat 3 ditambah 5 lambda pangkat 2 ditambah 2 lambda min 24 sama dengan 0. Nah, ini kita carinya tuh kayak cari akar-akar persamaannya, kayak lambda satunya berapa. Kalau di PDB tuh kayak M1-nya berapa, M2-nya berapa, M3-nya berapa. Nah, ini kan karena dia pangkat tertingginya pangkat 3, derajat tertingginya pangkat 3. Yang pertama tuh kita pakai metode apa, Horner ya. Oke, udah Horner untuk dapat lambda pertamanya. Di sini kita cari pengalinya berapa sampai dapat akhir itu 0, dan ternyata pengalinya itu min 2. Min 2 kita kaliin min 1, min 1-nya kita turun, min 1 kali min 2 2, 5 ditambah 2 7, 7 kali min 2 min 14, min 4 2 ditambah min 14 min 12, min 12 dikali min 2 itu 24, min 24 ditambah 24 0. Berarti ini bisa nih, min 2 nih bisa kita gunakan. Maka lambda pertamanya itu min 2.
Nah, udah gitu kan kita dapat nih, ininya kita ganti lagi, yang min 1, 7 sama min 12-nya kita ganti lagi ke bentuk persamaan kuadrat lagi. Jadi min lambda kuadrat ditambah 7 lambda dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kalau gini kita bisa pakai pemfaktoran biasa. Kayak gini. Lambda min 4 dikali lambda min 3. Maka dapat lambda 2-nya itu 4, lambda yang ketiganya itu 3. Ini letak posisinya gimana pun misalnya nih, lambda 1-nya kalian mau 4, lambda 2-nya mau 3, itu bebas, terserah. Karena saya nyarinya berurutan, ya saya sudah ngasih nama juga berurutan lagi. Lambda 1-nya min 2, lambda 2-nya 4, lambda 3-nya 3. Nah, ini tuh nilai eigennya. Udah dapat nilai eigen, kita baru bisa dapetin faktor eigennya. Nah, sini faktor eigennya tuh kita tuh cari satu persatu dari setiap nilai eigennya. Kan tadi nilai eigennya ada 3 kan? Ada min 2, 3 sama 4. Nah, kita cari satu-satu nih. Yang pertama saya cari min 2. Nah, rumusnya tuh kayak gini. Kan tadi kan rumus untuk nilai eigen kan determinan dari A min lambda kali matriks identitas kemudian 0. Nah, untuk rumus nilai faktor eigen tuh kayak gini. Matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas dikali X sama dengan 0. Maka kita langsung masukin, kan kita punya matriks A. Yang tadi yang di soal 2, min 4, min 3, min 1, min 1, 2, 0, 0, 4. Nah, terus lambda 1 diganti jadi min 2. Jadi kita langsung masukin, kan tadi kan yang di awal kan kita punya nih matrik yang lambda dikali identitasnya itu lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Nah, lambdanya kita ganti dengan min 2 dengan nilai lambda yang pertama yang kita cari. Kita cari nih min 2, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, min 2. Nah, ini tuh yang matrik A sama yang matrik lambda ini kita kurangi dulu, baru kita kalikan dengan X. Nah, kita kurangi kayak pengurangan biasa, 2 dikurangi min 2 itu 4. Min 4 dikurangi 0, 4. Min 3 dikurangi 0, min 3. Sebentar. Nah, lanjut. Kalau sudah dikurangi matriks A dengan matriks lambdanya, kita baru kalikan dengan X1, X2, X3. Itu yang X ini nih. Itu X1, X2, X3 sama dengan 0. Ini pengalihan matriks biasa, baris dikali kolomnya, jadi 4 kali X1, 4X1, min 4 kali X2, min 4X2, min 3 kali X3, min 3X3, min 1 kali X1, min 1 kali X1, min X1, 1 kali X2 plus X2, 2 kali X3 plus 2X3. 0 kali X1, 0, 0 kali X2, 0, 6 kali X3 plus 6X3 sama dengan 0. Nah, ini kita langsung tulis bentuk persamaannya, persamaan itunya. Jadi 4X1 dikurangi 4X2 min 3X3 sama dengan 0. Itu persamaan pertama. Min X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 0, itu persamaan kedua. Dan yang persamaan ketiga itu 6X3 sama dengan 0. Nah, kan 6X3. Nah, kita kan jadi faktor X itu nyari X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Nah, kan di sini kan yang udah ada yang bisa kita dapatkan X3 nih. Soalnya kenapa? Kan dia nggak ada X2 sama X1-nya lagi nih. Di sini kan 6X3 sama dengan 0. 6 kita pindahin ke sini kan 0 nih, jadi X3-nya itu sama dengan 0. Dapat X3-nya sama dengan 0. Kita substitusi ini ke persamaan 1 sama ke persamaan 2 untuk ngilangin yang X3-nya. Yang ke persamaan 1 kita dapat 4X1 dikurangi 4X2 dikurangi 3. X3-nya kan 0. Jadi kan 0 nih. Jadi cuma sisa 4X1 dikurangi 4X2 sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua tuh min X1 ditambah X2 ditambah 2 dikali 0. 0 sama dengan 0. Maka sisanya min X1
tambah X2 sama dengan 0. Nah, di sini tuh kan kita mau, kan itu persamaan ekuivalen, jadi kita bisa nyari faktor yang samanya. Nah, kita pindah jadi persamaan satu ini kita yang min 4x2 itu kita pindah ruasin. Kan jadi 4x1 sama dengan 4x1. Nah, kita tuh cari faktor pengali yang biar si dua persamaan itu sama. Nah, misalkan nih, saya misalkan x2-nya itu sama dengan alfa, maka x1-nya juga jadi alfa. Kenapa? Kalau 4x2, x2-nya kita ganti alfa kan jadi 4 alfa. Nah, kalau x1-nya alfa, kita masukin ke sini, 4, x1-nya kita ganti dengan alfa, tetap 4 alfa juga. Jadi itu sama. Nah, udah dapat yang sama kayak gini. Kan udah dapatnya x2-nya alfa, x1-nya alfa. Nah, kita langsung masukin aja rumus himpunan penyelesaian itu kayak gini. X1, X2, X3 sampai dengan alfanya kita keluarin. Kan tadi X1-nya kan alfa, X2-nya alfa. Nah, kita keluarin aja alfanya, alfa dikali 1, 1, 0. Sampai nilai faktor eigen. Untuk nilai eigen yang pertama ada yang tanyain? Hit. Ya Itu gimana? 4-nya nggak, bukannya disamain dulu jadi X sama kayak yang Nah, bawahnya. ya sama-sama aja, jawabannya bakal tetap sama aja. Misalnya ini mau disederhanakan dulu kan 4x1 sama 4x2 disederhanakan dari x1, Iya. x2 gini kan. Ya misalkannya tetap sama permisalannya tuh. Nah, ini tuh permisalan tuh wajib positif. Misalkan kita misalkan x2-nya tetap sama dengan alfa kan. Kalau gini pun. Iya. Yang penting x1 sama dengan x2, maka x1 sama x2 kan harus sama tuh. Nah, gimana cara bikinnya sama? Ya dikali cari faktor pengalinya. Di sini alfa, kebetulan kalau karena x2-nya alfa, berarti kan dia 4 alfa. Nah, berarti x1 itu harus dikali berapa alfa supaya jadi 4 alfa juga. Karena di sini sama 4x1 dan 4x2, maka x1-nya itu tetap alfa juga. Supaya hasilnya tetap 4 alfa kali 4 alfa, atau enggak alfa sama dengan alfa kayak gitu. Gimana ya? Iya, Jelas ya? jelas Ada sih. lagi mau tanyain? Jelas ya? Nah, lanjut aja ke faktor yang kan tadi nilai eigen ada 3 kan. Yang ke satu udah min 2. Nah, yang kedua itu lambda 2 itu sama dengan 4. Nilai eigen yang keduanya itu 4. Nah, rumusnya tetap sama, alfa min lambda kali faktor identitas dikali x sama dengan 0. Kayak gini tetap stepnya tetap sama kayak gini. Matriks A-nya kita masukin, dikurangi. Kan tadi kan yang identitasnya itu kayak gini kan. Lambda 0, 0, 0, lambda 0. Ini lambdanya kita ganti semua dengan nilai lambda kita, nilai eigen kita. Nilai eigen kita kan 4, maka kita ganti 4 semua nih. Kita ganti 4 semua, jadi habis udah diganti 4 semua, kita kurangin matriks A kita dengan matriks alfa identitas kita. Lambda identitas kita kurangin, baru kita kali X-nya. Ini kan kita kurangin dapat hasilnya kayak gini, min 2, min 4, min 3, min 1, min 5, 2, 0, 0, 0. Nah, maka dapat tuh X1, X2, X3-nya kita kaliin, lalu kita kaliin min 2 kali X1, min 2 X1, min 4 kali X2, min 4 X2, min 3 kali X3, min 3 X3. Begitupun baris kedua dan baris ketiga. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Ini matriks yang udah dikalikan dengan X sama dengan 0. Nah, habis itu kita keluarin lagi. Kita tulis di sampingnya lagi. Jadi, min 2 X1, min 4 X2, min 3 X3 sama dengan 0. Itu persamaan pertama. Persamaan keduanya, min X1, min 5 X2, plus 2 X3 sama dengan 0. Itu persamaan kedua. Nah, habis ini, kan X3-nya, kan di sini nggak ada X3 nih. Bukan, di sini itu bukan berarti X3 sama dengan 0, tapi di sini udah nggak ada persamaan. Nah, biar kalau gini kan kita bisa eliminasi nih, eliminasi kayak aljabar biasa aja. Mau mana yang dulu dihilangin. Nah, di sini tuh saya pengen ngilangin X1-nya dulu. Maka persamaan 1 saya kali 1. Persamaan kedua saya kali 2. Maka dapat 2X1
dikurangi 4x2 dikurangi 3x3 sama dengan 0. Ini kan karena tetap karena dikali 1 doang. Nah, yang kedua itu dikali 2 jadi min 2x1 min 10x2 ditambah 4x3 sampai dengan 0. Di sini saya kurangin biar x1-nya kita hilang. Min 2x1 dikurangi min 2x1 berarti min kali min jadi positif. Jadi min 2x1 ditambah 2x1 itu sama dengan 0. Di sini min 4x2 min kali min positif ditambah 10x2 jadi 6x2 dikurangi 7x3 sama dengan 0. Ini kita dapat nih persamaan ketiga nih. Kita dapat persamaan ketiga kayak gini. 6x2 dikurangi 7x3 sama dengan 0. Nah, habis itu berarti kan kita bisa nih, kita tuh kan dapat persamaan kayak gitu kan, persamaan 3. Nah, ini kan persamaan ekivalen juga. Kita pindah ruasin nih, yang min 7x3-nya kita pindah ruasin langsung. Pindah ruasin, dapatlah 6x2 sama dengan 7x3. Nah, misalin lagi nih. Kalau sini saya kan selalu misalinnya yang ruas kanan, maka saya misalkan ruas kanannya juga yaitu x3. Misalkan x3-nya itu sama dengan 6 lambda. Kenapa saya pengen 6 lambda? Supaya si ruas kiri sama ruas kanan itu sama. Kan 7 kali 6 segitu. 6 dikali 7 tetap sama juga kan. Makanya sini x3-nya 6 lambda. 6 lambda, kita coba ganti ke x3-nya kita ganti dengan 6 lambda. 7 kali 6, 50. Ada yang tahu 7 kali 6? 42. 52 ya segitu. Nah, maka kita dapat X2-nya ini berapa nih supaya dia hasilnya itu sama kayak yang ruas kanan. Berarti X2-nya itu 7 lambda. Nah, kan kita udah dapat nih X3-nya 6 alfa, X2-nya 7 alfa. Kita substitusi ini X3 sama X2-nya ke persamaan kedua supaya apa? Supaya kita dapat X1-nya. Persamaan kedua kan min X1 min 5X2 tambah 2X3 sama dengan 0. Kita ganti X2 sama X3-nya dengan yang sudah diketahui yaitu X2-nya 7 alfa, X3-nya 6 alfa. Maka dapatlah X1-nya sama dengan min 23 alfa. Kita tulis himpunan penyelesaiannya itu kayak gini, kayak yang tadi. X1, X2, X3 sama dengan alfanya kita keluarin. X1-nya kan tadi min 23, X2-nya 7, X3-nya 6. Sampai faktor eigen yang kedua, ada yang bertanya nggak? Cara pengerjaannya sih semuanya sama. Dari nilai eigen 1, 2, 3 sama faktornya. Cara ngerjainnya. Mungkin lanjut aja dulu ke nilai eigen ketiga terakhir. Nilai eigen ketiga kan dapat 3 nih. Nah, rumusnya tetap sama untuk mencari faktornya. Matriks A dikurangi nilai eigen kali identitas dikali matriks X sama dengan 0. Matriks A-nya kita masukin, nilai eigennya kita kali dengan matriks identitasnya, jadi 3 dikali X-nya. Matriks A dengan matriks nilai eigennya kita kurangi dulu, dapatlah min 1, min 4, min 3, min 1, min 4, 2, 0, 0, 1. Nah, ini kita kalikan dengan X-nya, dapat min X1 kuad, min X1, min 4X2, min 3X3, sampai dengan 0, itu persamaan pertama. Untuk yang baris kedua itu, min X1, min 4X2, tambah 2X3, itu persamaan kedua. Nah, untuk yang ketiga, baris ketiga, dia ada nilai nih, yaitu X3 sama dengan 0, itu persamaan ketiga. Nah, kan kita punya nih, udah ada satu variabel yang sudah kita ketahui, yaitu X3, itu berapa? 0. Kita substitusi ini, X3-nya itu ke persamaan satu sama ke persamaan kedua. Substitusi X3-nya, dapatlah persamaan satunya menjadi min X1, min 4X2 sama dengan 0. Itu persamaan ke-1. Nah, persamaan keduanya jadi min X1, min 4X2 sama dengan 0. Nah, sama kan? Nah, sama kita misalnya satu persamaan aja. Kita misalkan satu persamaan. Persamaan pertama kan min X1, min 4X2-nya kita pindah ruasin. Jadi min X1 sama dengan 4X2. Nah, misalkan X2-nya, nah misalkan itu harus positif. X2-nya itu sama dengan alfa. Berarti kan alfa dikali 4 kan 4 alfa. Nah, X1-nya itu harus berapa supaya dia min 1 dikali alfa itu harus hasilnya itu 4 juga. Maka sini saya dapat X1-nya itu sama dengan min 4 alfa. Kenapa min 4 alfa? Min 4 alfa kita kali min 1 itu hasilnya 4 alfa. Nah, hasilnya tetap sama kayak gini. Jadi kita sudah dapatkan X1-nya min 4 alfa, X2-nya alfa, X3-nya 0. Kita bikin himpunan penyelesaiannya.
X1, X2, X3 sampai dengan alfanya kita keluarin, X1-nya itu min 4, X2-nya itu 1, dan X3-nya itu 0. Maka dapatlah kayak gini, faktor eigen yang ketiga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materi sampai UTS itu sampai nilai dan nyari nilai dan faktor eigen. Dari PDP, kalau kemarin saya nanya Bu Endang tuh, PDP yang keluar order 3. Matrix inverse kayaknya nyambung sama SPL. Untuk pengaplikasian masih belum jelas sih. Dan nilai eigen dan faktor eigen ini keluar. Kayak gitu. Oke, Hit. Gimana Jo? Udah nggak ada yang mau disampaikan lagi Jo? Udah cukup sih. Oke, kalau udah cukup. Ya udah ya. Thank you. Terima kasih. Yuk, Mas. thank you udah masuk. Mas. Thank you. Hit lu di mana, Hit? Terima kasih. Arif. Stop record ya. Hit, di mana? Gue mau mentor